Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam kapanpun nonton video ini. Kembali lagi bersama saya pada segmen tutorin di episode ke-6. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait tips-tips serta cara-cara untuk memperbaiki kesalahan pada modul persediaan aplikasi Sakti. Pada kali ini saya akan membahas beberapa permasalahan. Untuk mempermudah Bapak Ibu Mas Mbak sekalian, sudah saya tambahkan pada deskripsi video di bawah apa saja yang akan saya bahas, dan juga saya sertakan menit dan detiknya untuk memudahkan Bapak Ibu Mas Mbak supaya tidak harus mengikuti dari awal hingga akhir. Jika masalahnya sama, tinggal diklik saja. Pertama, saya akan membahas terkait salah kode barang persediaan. Nah, ini merupakan salah satu yang sering muncul nih. Dia terlanjur salah kode sub-sub kelompok pada BST dan sudah dilakukan SPP sehingga kode barang salah. Nah, ini sering terjadi di kalangan operator Sakti. Pada modul komitmen pada perekaman BST merekam kode sub-sub kelompoknya salah sehingga pada saat pendetilan otomatis salah. Nah, ini sehingga perlu dilakukan perbaikan. Untuk caranya sendiri adalah dilakukan reklas keluar dan reklas masuk persediaan. Tambahan juga sedikit tips, untuk perekaman BST ini perlu dilakukan koordinasi lebih dalam dengan pengelola persediaan atau berikan kewenangan perekaman BST kepada pengelola persediaan. Jadi karena kode barang persediaan yang lebih paham adalah pengelola persediaan itu sendiri, maka harus ada koordinasi yang lebih kuat antara operator komitmen dengan operator persediaan, atau sekalian saja diberikan kewenangan perekaman BST atau diberikan modul komitmen kepada pengelola persediaan tersebut. Nah, sekarang kita coba di Saktinya. Jadi untuk kesalahan kode barang persediaan, kita lakukan yang namanya reklas. Reklas itu ada dua, reklas keluar dan reklas masuk. Reklas artinya ya reklasifikasi, dia mengubah kodenya, kode barangnya, pengkodean barangnya. Jadi pertama yang dilakukan adalah melakukan reklas keluarnya terlebih dahulu. Di menu persediaan, transaksi keluar, dan reklasifikasi keluar. Nah, kemudian klik rekam. Nah, ini di sini dia ada dua pilihan untuk reklas keluar. Bisa untuk semua barang, bisa juga untuk per layer. Layer ini maksudnya adalah proses BST-nya. Jadi di sini dia melihat per layer atau per BST persediaannya. Tetapi bisa juga dilakukan langsung untuk semua barang. Artinya tanpa memilih layer atau BST, langsung bisa dipilih untuk semuanya. Mungkin kita coba satu-satu ya, kita lihat isinya bagaimana, bedanya seperti apa. Kita klik semua barang, kita pilih dulu semua barang, kemudian klik OK. Nah, kemudian diisi tanggal-tanggalnya. Kemudian kita klik tambah di sini, apa yang mau kita reklas keluar. Kemudian langsung cari barangnya. Nah, jadi untuk menu reklas keluar dengan pilihan semua barang, kita langsung bisa memilih keseluruhan yang ada pada data persediaan Satker tanpa memilih layer-layernya terlebih dahulu. Jadi kalau misalkan kita mau mengubah atau mereklas keluar buku album besar, kita klik di sini, klik OK. Nah, berapa buah nih yang mau kita keluarkan dari kode buku album besar ini, misalkan 3. Kemudian keterangan diisi jika perlu, jika sudah klik simpan. Nah, di sini sudah masuk. Kemudian jika sudah, langsung klik selesai.
Itu untuk reklas keluar dengan pilihan semua barang ya. Kita lihat bedanya dengan yang per layer. Klik rekam, kemudian pilih per layer, klik OK. Nah, di sini kita langsung memasukkan barang yang mau kita reklas keluar. Kita samakan aja, album besar. Nah, kita pilih, klik OK. Nah, di sini kelihatan nih buku album besar. Nah, di sini nomor buktinya pesedia 3. Artinya pada saat BAST dia merekamnya dengan nomor bukti pesedia 3. Ini kalau misalkan pembelian buku album besar ini dilakukan pada beberapa BAST, ini akan muncul ke bawah beberapa baris sesuai jumlah BAST-nya. Atau kita coba cara yang lainnya. Atau kita coba barang yang lainnya supaya muncul banyak. Misalkan pilih. Nah, di sini kan ada 2, berarti dia pernah dicatat pada 2 BAST, pesedia 1 dan pesedia 2. Nah, kemudian kita pilih layer mana yang mau kita reklas keluar. Pada BAST pesedia 1 ini waktu itu jumlahnya ada 3. Nah, ini berapa yang mau kita keluarkan. Sedangkan kalau menggunakan pilihan yang semua barang, tidak ada pilihan atau harus memilih layer-layer seperti ini. Kita langsung bisa, misalkan ini kan ada 8 ya jumlahnya ya. Kita mau langsung mereklas keluar 8. Nah, kita langsung bisa mengisi di sini 8. Nah, cuman kan di sini tidak bisa karena harus memilih per layer. Jadi kita keluarkan sesuai per layernya ini. Ini sebetulnya untuk mempermudah juga bagi yang ada kesalahan saat merekam kode pada BAST. Jadi misalkan pada waktu merekam BAST, merekamnya buku album besar. Ini saya hapus dulu aja. Ternyata saat merekam BAST, waktu merekam sub-sub kelompoknya salah, sehingga terpaksa didetilkan dulu dengan kode barang album besar ini, buku album besar. Nah, kemudian ini mau kita reklas. Nah, dengan per layer seperti ini kan lebih mempermudah untuk memperbaikinya dibanding jika yang muncul langsung keseluruhan barangnya. Jadi ini sesuai kondisi. Dalam kondisi tertentu lebih mudah menggunakan semua barang, bisa juga dalam kondisi yang lain lebih mudah menggunakan pilihan yang per layer itu. Dan kita pilih, kita langsung keluarkan semua karena ini kan salah ya, asumsinya salah catat kode waktu BAST, langsung kita keluarkan. Keterangan bisa diisi, bisa dikosongi. Kemudian klik simpan. Ya, oke. Jika sudah, lakukan persetujuan di user approver. Oke, persetujuan sudah selesai. Selanjutnya, setelah dilakukan reklas keluar, maka lakukan reklas masuk. Jadi reklas keluar itu seperti keluarkan barang tersebut dari catatan pengkodean. Artinya statusnya ini masih mengambang nih. Dia harus dimasukkan ke kode yang baru. Maka dilakukan reklas masuk ini. Di menu transaksi masuk, kemudian reklasifikasi masuk, kemudian klik rekam. Nah, dia akan muncul data reklas keluar yang sudah direkam hingga level persetujuan tadi ya. Karena dia harus ada pasangannya. Kalau dia mau masuk, harus ada yang dikeluarkan terlebih dahulu. Oke, kita
pilih, kemudian klik OK. Nah, di sini muncul data reklas keluarnya tadi yang kita reklas keluar. Nah, kemudian kita pilih data yang kita reklas keluar tadi. Nah, kemudian di bawah ini untuk mendetilkan atau mencatat pada kode persediaan yang betul atau yang baru, kita klik tambah, kemudian cari kode barangnya. Misalkan kita cari buku deh, misalkan kita masukkan ke buku pelajaran. Nah, waktu di BAST dia merekamnya di 005 ini, subkromoknya terakhirnya 005, sedangkan seharusnya 008. Nah, karena terlanjur salah pada saat perekaman kode BAST-nya dan sudah dilakukan SPP, karena kalau sudah dilakukan SPP atau pembayaran itu sudah tidak bisa diubah ya kalau BAST itu. Tapi kalau misalkan belum di SPP atau belum dibayar, maka lebih baik diubah saja. Nah, ini kita ubah ke buku pelajaran. Ini asumsinya yang betul adalah buku pelajaran dengan kode sub kelompok 008 belakangnya ini. Kemudian kita klik OK. Jumlahnya sama 5 satuan 10.000. Kemudian klik simpan, kemudian kita klik selesai. Oke, jangan lupa lakukan persetujuan di user approver. Kita setujui. Oke, jika sudah klik setuju maka proses selesai dan kode barang yang salah tadi sudah berubah kodenya menjadi kode barang persediaan yang betul. Kemudian kasus kedua adalah salah mencatat jumlah atau juga nilai persediaan, nilai harga satuan suatu barang persediaan. Jadi ini dimungkinkan jika pada saat pencatatan pendetilan persediaan salah mencatat jumlah kuantitas barangnya, atau bisa juga salah mencatat nilai harga satuan barang suatu persediaan tersebut, atau juga malah bisa juga kombinasi dari salah jumlah dan salah nilai. Nah, jadi misalkan nih yang dicatat jumlah barang 5 dengan harga satuan 4.000 sehingga total kan 20.000. Nah, ternyata setelah dicek kebalik tuh, jumlahnya 4, harganya 5.000. Nah, itu kan sebetulnya kasus yang sangat mungkin terjadi. Kalau seperti itu perlu dilakukan koreksi jumlah dan koreksi nilai. Kita coba di Sakti dengan kasus adanya salah kombinasi seperti itu. Kita masuk di menu persediaan, kemudian koreksi, kemudian koreksi jumlah. Kemudian kita rekam, masukkan suatu barang persediaan yang salah itu. Nah, untuk koreksi di sini dia dilakukannya per layer, per BAST. Nah, di sini BAST-nya namanya pesedia 2 ya. Kita pilih. Kemudian karena namanya koreksi jumlah, sehingga di sini akan merubah jumlah atau kuantitas barangnya dengan nilai atau jumlah barang sebelumnya ada 2 dengan harga satuan 50.000. Jadi total ini kan 100.000. Kita coba ubah menjadi jumlahnya 4, harganya 25.000. Nah, kita coba kombinasi seperti itu ya. Nah, ini jumlahnya 2, kita coba ubah ke 4. Bagaimana caranya? Nah, di sini di persediaan ada pilihan masuk atau keluar. Apa bedanya masuk dan keluar ini? Mudahnya adalah masuk ini tambah, keluar itu minus. Intinya di sini berapa yang mau dimasuk atau ditambah dan berapa yang mau dikeluar atau diminus, dikurangi. Karena kita akan mengubah 2 menjadi 4, maka kita akan menambahkan 2 lagi di jumlahnya, jumlah barangnya. Sehingga kita di sini klik masuk, pilih yang masuk, dan jumlah barang adalah 2 yang akan kita tambahkan. Terangan bisa diisi, bisa tidak.
kemudian simpan. Kemudian klik ya. Oke. Jangan lupa disetujui di approver. Nah, setelah melakukan koreksi jumlah, kita lakukan koreksi nilai. Jadi untuk salah pencatatan jumlah atau salah pencatatan nilai, maka yang digunakan adalah koreksi. Kalau yang salah jumlah barang, berarti pilihnya yang jumlah, koreksi jumlah. Kalau yang salah nilai barangnya, maka pilih yang koreksi nilai. Jika yang salah keduanya atau kombinasi yang tadi saya sebutkan, maka perlu diproses dua-duanya. Sekarang kita ubah nilai barangnya. Nah, kita pilih persediaannya. Ini jumlah sudah menjadi 4 ya, tapi harganya masih 50.000. Nah, kita mau ubah ini menjadi 25.000. Kalau untuk koreksi nilai, cara mengubahnya adalah di sini langsung masukkan harga satuan betulnya, yang benar berapa jumlah nilai barangnya atau harga satuannya. Jadi di sini kita ubah menjadi 25.000 rupiah. Kemudian keterangan bisa diisi, tidak juga bisa, kemudian klik simpan. Lanjut setujui di approver. Ya, jadi itu untuk koreksi ya. Nah, kemudian kasus ketiga, salah mencatat persediaan. Seharusnya tidak dicatat sebagai persediaan karena tidak menghasilkan barang, tetapi terlanjur merekam BAST dan sudah SPP. Nah, ini karena sudah SPP sehingga BAST tidak bisa dihapus. Kalau misalkan belum SPP dan juga belum didetilkan, maka lebih baik harusnya dihapus saja BAST-nya, lebih mudah. Tetapi kalau sudah terlanjur SPP atau sudah terlanjur diajukan pembayarannya, maka nah ini sudah tidak bisa dihapus BAST-nya, artinya harus diselesaikan masalahnya. Nah, lanjut kita coba di saktinya. Nah, misalkan ini pada suatu BAST sudah terlanjur merekam BAST persediaan. Nah, ini kode persediaannya dan akun 521111 belanja langganan koran. Ini contoh ya, karena langganan koran diasumsikan tidak menghasilkan barang persediaan dan juga menggunakan akun yang seharusnya tidak digunakan untuk barang persediaan, tetapi terlanjur rekam BAST dan sudah dilakukan SPP, sehingga ini mau coba dihapus juga nggak bisa juga nih. Nah, sudah di SPP kan. Ini asumsi sudah SP2D ya, ini kan cuma satu SPP. Nah, lantas bagaimana cara menyelesaikannya? Jadi caranya adalah BAST persediaan yang sudah ada ini lakukan saja pendetilan, bebas dilakukan pada kode barang persediaan apa saja. Kemudian setelah menjadi barang persediaan, lakukan koreksi jumlah hingga jumlahnya diubah menjadi 0. Setelah itu lakukan jurnal manual. Nah, oke, kita coba praktekkan. Ini BAST sudah, kita masuk ke persediaan. Untuk persediaan sudah direkam, sudah didetilkan. Nah, ini sudah didetilkan dengan kode barang atau nama barang koran ya. Nah, setelah itu, setelah dilakukan pendetilan, maka dilakukan koreksi jumlah menjadi
jumlahnya diubah menjadi 0. Artinya kan kalau diubah menjadi 0 secara tidak langsung itu menghapus persediaan ini. Koreksi jumlah. Rekam. Kita pilih barangnya, kemudian kita keluarkan 1, karena jumlahnya ada 1, kita jadikan 0, kemudian simpan. Approve di approver. Jika selesai, artinya barang tersebut sudah terhapus secara jumlahnya, sudah hilang dari pencatatan persediaan. Tetapi ini belum selesai sampai di sini. Perlu ada langkah terakhir, yaitu mencatat jurnal penyesuaian secara manual. Dilakukan di modul GLP atau modul pelaporan, kemudian proses jurnal manual. Kita pilih periodenya, kemudian klik rekam. Nah, ini dia merekam jurnal secara manual ya, baik itu debit maupun kreditnya. Kita rekam satu-satu. Tambah akun. Yang perlu diperhatikan di sini yang jangan sampai salah, krusial adalah kode COA dan posisi akunnya. Untuk penyelesaian kasus ini, pada posisi debit kita memasukkan kode akun belanjanya yang kita gunakan tadi. Sehingga di sini kita masukkan akun 52111 karena kita tadi pakai itu ya. Nilainya juga masukkan sebesar nilai belanjanya tadi. Setelah mencatat debitnya, kita tambah lagi untuk mencatat kreditnya. Gunakan akun 593311. Belanja penyesuaian nilai persediaan. Kita pilih, simpan, kemudian masukkan posisinya sebagai kredit, ngambilnya sesuaikan dengan belanjanya, kemudian simpan akun. Oke, jadi hasilnya seperti ini ya. Di posisi debit ini adalah akun belanjanya 521111, kemudian di posisi kreditnya adalah akun 593311 atau belanja penyesuaian nilai persediaan. Jika sudah, kita klik simpan. Nah, oke. Nah, jika sudah selesai ini, maka penyelesaian masalah untuk kasus salah mencatat persediaan tadi sudah selesai. Selanjutnya kita lanjut ke kasus selanjutnya, nomor 4. Catat persediaan dengan akun bukan persediaan. Jadi ini mencatat barang persediaan, tetapi akun pembayarannya yang digunakan bukan menggunakan akun persediaan, misalkan 521111 atau belanja keperluan perkantoran. Beda dengan kasus sebelumnya, pada kasus ini dia sebetulnya menghasilkan barang persediaan. Dia dicatat persediaannya, tetapi belanjanya tidak menggunakan akun persediaan. Kalau akun persediaan biasanya di depannya 5218 ya, sampai
tapi ini contohnya adalah 52111. Nah, jika seperti ini sederhana. Pertama, lakukan BAST seperti biasa, yaitu sudah pasti ya, yang pasti sudah melakukan BAST dulu persediaannya. Kemudian lakukan pencatatan pendetilan persediaan seperti biasa hingga disetujui, hingga selesai. Nah, kemudian langkah terakhir adalah lakukan koreksi SPM. Ubah akunnya menjadi akun yang seharusnya atau akun persediaan. Tetapi pastikan sebelumnya sudah tersedia akun persediaan dengan sisa pagu yang cukup untuk menampung koreksian SPM ini. Jika terkendala masalah akun yang belum tersedia atau pagunya kurang, bisa konsultasi lebih teknis dengan KPPN Mitra Kerja Bapak Ibu Mas Mbak sekalian masing-masing. Jadi untuk kasus ini sederhana, tidak saya praktekkan secara langsung. Oke, saya kira cukup itu untuk video kita kali ini. Semoga bisa membantu menyelesaikan masalah Bapak Ibu Mas Mbak sekalian. Jika ada saran, kritik, ataupun masukan, barangkali ada masalah lainnya yang ingin dibahas, silakan di komen di bawah. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.